Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Irene Camelia Banggur dari kelas 1C dengan NIM 2103030091 Prodi Sosiologi. Di sini saya akan mereview kembali buku tentang dasar-dasar ilmu politik bab 5 yaitu Komunisme, Demokrasi menurut Terminologi Komunisme, dan Perkembangan Postkomunisme. Yang pertama, ajaran Karl Marx. Pada permulaan abad ke-19, kaum buruh di Eropa Barat sangat menyedihkan. Kemajuan industri yang sangat pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh seperti upah kerja rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan dalam pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan. Keadaan buruk tersebut menggugah banyak hati orang banyak, antara lain cendekiawan Robert Owen di Inggris pada tahun 1771 sampai 1858. Saint-Simon dan Fourier. Pemikiran mereka terdorong oleh rasa pre-kemanusiaan tanpa disertai tindakan-tindakan maupun konsepsi yang nyata mengenai tujuan dan strategi dari perbaikan itu, sehingga oleh orang lain teori-teori mereka dianggap angan-angan belaka. Karl Marx adalah orang Jerman. Karl Marx juga mengancam keadaan ekonomi dan sosial sekelilingnya. Akan tetapi, ia berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat diperbaiki secara tambai sulam dan harus diubah secara radikal melalui perdobrakan sendi-sendinya. Untuk itu, maka Karl Marx menyusun suatu teori sosial yang menurutnya didasari oleh hukum-hukum ilmiah dan karena itu pasti akan terlaksana. Dalam menyusun sebuah teori mengenai perkembangan masyarakat, ia tertarik dengan gagasan filsuf Jerman Georg Hegel mengenai dialektik. Filsafat Hegel dimanfaatkan oleh Marx untuk mengubah masyarakat secara radikal. Katanya, semua filsafat hanya menganalisis masyarakat, tetapi masalah sebenarnya ialah bagaimana mengubahnya. Banyak sekali teori Marx yang telah dibuktikan ketidakbenaran secara ilmiah dan dalam dunia ilmiah hanya merupakan salah satu dari sekian banyak teori sosial yang telah timbul dalam sejarah perkembangan teori-teori sosial lainnya. Akan tetapi tidak dapat disangka bahwa sebagai ideologi gagasan yang sampai masa ini banyak pengaruhnya dan di dunia barat malahan mengalami perkembangan baru dengan nama kini baru atau New Left. Selanjutnya, dalam menjelaskan suatu proses dialektik, Hegel mengatakan bahwa proses ini dilandasi oleh dua gagasan, yaitu yang pertama, gagasan bahwa semua berkembang dan terus-menerus berubah. Yang kedua, gagasan bahwa semua mempunyai hubungan satu sama lain. Proses dialektik terus. Yang berikut perkembangan Marxisme, Leninisme di Uni Soviet. Lenin memimpin revolusi 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat ini pada tahun 1924. Revolusi ini berhasil membentuk diktator proletariat seperti yang dibayangkan oleh Marx. Lenin banyak sekali menulis sebuah karangan-karangan yang terkenal, antara lain yang harus diperbuat, negara dan revolusi dan imperialisme, taraf tertinggi dan kapitalisme. Di samping itu ada pula gagasan dari Lenin, yaitu melihat pentingnya peranan kaum petani dalam menyelenggarakan revolusi, melihat peranan suatu partai politik yang militer yang terdiri atas profesional revolusionaris untuk memimpin kaum proletar, dan ketiga, melihat imperialisme sebagai gejala yang memperpanjang hidup kapitalisme. Yang ketiga, pandangan mengenai negara dan demokrasi. Golongan komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Marx sering dihadapkan dengan aparatur kenegaraan dianggap menghalangi cita-citanya. Negara dianggapnya sebagai suatu alat memaksa yang akhirnya akan melenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis. Kata Marx dan Engels, negara tak lain bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lain. Di
Di samping itu, Lenin juga mendukung sepenuh gagasan dari Marx. Malahan dianggap bahwa diktator proletariat yang merupakan transisi dari masyarakat kapitalis ke masyarakat komunis. Lenin mengatakan bahwa diktator proletariat merupakan organisasi pelopor dari orang-orang yang ditindas sebagai kelas penguasa untuk menghancurkan kaum penindas. Selanjutnya, menurut Lenin, demokrasi pada tahap ini bersifat demokrasi untuk mayoritas dari rakyat dan penindasan dengan kekerasan terhadap kaum pengisap dan penindas dengan jalan menyingkirkan mereka dari demokrasi. Menurut Lenin juga, demokrasi ini sudah merupakan perbaikan terhadap demokrasi bourgeoisie yang menurutnya Lenin merupakan demokrasi untuk minoritas terhadap mayoritas yang tidak mempunyai hak demokratis. Di samping itu ada pula komunisme yang tidak hanya politik tetapi juga mencerminkan suatu gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai tertentu yaitu pertama gagasan mononisme. Gagasan ini menolak adanya golongan-golongan di dalam masyarakat sebab dianggap bahwa setiap golongan berlainan aliran pikiran. Masyarakat disebabkan dianggap bahwa setiap golongan berlainan aliran pikiran merupakan perpecahan. Kedua, kekerasan dipandang sebagai alat yang sah dan harus dipakai untuk mencapai komunisme. Dan ketiga, negara merupakan alat untuk mencapai komunisme. Karena itu, semua alat kenegaraan seperti polisi, tentara, kejaksaan dipakai untuk diabadikan kepada tercapainya komunisme. Ini mengakibatkan satu campur tangan negara yang sangat luas dan mendalam di bidang politik, sosial, budaya. Ciri-ciri demokrasi rakyat berbentuk dua, yaitu satu, wadah front persatuan. Di negara-negara Eropa Timur secara resmi terdapat sistem multipartai dengan kedudukan serta peranan partai komunis yang dominan. Hal ini disebabkan karena perkembangan selama dan sesudah Perang Dunia Kedua, yakni ketika penduduk Nazim Jerman atas negara-negara Eropa Timur memaksa golongan-golongan komunis untuk bekerja sama dengan golongan-golongan lainnya dalam masyarakat setempat dalam rangka melancarkan perlawanan terhadap tentara penduduk. Ciri-ciri demokrasi rakyat berbentuk dua, yaitu satu, suatu wadah front persatuan yang merupakan landasan kerjasama dari partai penggunaan beberapa lembaga pemerintah di negara lain. Kedua, penggunaan beberapa lembaga pemerintah di negara lain. Di Cina, gagasan demokrasi rakyat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Mao Zedong yang melancarkan gagasan-gagasan yang mengenai demokrasi baru. Front Persatuan juga diakuinya sebagai wadah kerjasama Partai Komunisme Cina yang dominan dengan beberapa partai kecil. Keempat, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat, menurut peristilahan, komunisme adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti Cekoslovakia, Polandia, Hongaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, dan Tiongkok. Pertumbuhan demokrasi rakyat berbeda di tiap-tiap negara sesuai dengan situasi politik setempat. Di Uni Soviet, sebagai hasil dari perkembangan politik yang amat kaku dan penuh ketegangan antara golongan komunis dan golongan anti-komunis yang pada akhirnya hanya diakui adanya satu partai dalam masyarakat dan golongan-golongan lainnya disingkirkan secara paksa. Kelima, demokrasi nasional. Pada akhir tahun 1950-an, kaum komunis meninjau kembali hubungan-hubungan dengan negara-negara baru di Asia Afrika yang telah mencapai kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Harapan kaum komunis bahwa negara-negara jajahan perjuangan kemerdekaan yang oleh mereka dinamakan Bourgeois Democratic Revolution akan meluas menjadi revolusi proletar ternyata hampa belaka sekalipun komunis sebagai ideologi mengalami kemajuan. Pada akhir tahun 1964 disadari bahwa konsep demokrasi nasional tidak realistis karena beberapa negara yang tadinya dianggap sudah matang untuk terbentuknya demokrasi nasional seperti Guinea, Ghana, Mali, Republika Polinesia, Aljazair, dan Burma ada yang tidak memperlihatkan kemajuan ke arah demokrasi rakyat, bahkan ada di antara yang membubarkan partai komunis setempat. Dan terakhir keenam,
Kritik terhadap komunisme dan runtuhnya kekuasaan komunis. Kencaman terhadap komunisme datang baik dari kalangan non-komunis dan komunis maupun dari dunia komunis sendiri. Dari dunia non-komunis, kritik terutama ditunjuk pada unsur-unsur paksaan dan kekerasan kepada pembatasan atasan, kebebasan-kebebasan politik seperti menyatakan pendapat, dan dunia non-komunis, kritik terutama ditunjuk pada unsur-unsur paksaan dan kekerasan kepada pembatasan atasan, kebebasan-kebebasan politik seperti menyatakan pendapat, dan kepadanya diabadikannya martabat perorangan untuk kepentingan umum dan pada hakikatnya ditentukan dan dirumuskan oleh suatu elit yang kecil. Dari dalam Uni Soviet sendiri, akhir-akhir ini terdengar pula suara kritik dan perbedaan pendapat sekalipun masih merupakan suara minoritas yang lemah dari kelompok kecil cendekiawan yang bergerak di bidang kesusastraan dan ilmiah. Beberapa pengarang seperti Andrei Sanskin dan Yuli Daniel dihukum kerja paksa karena menerbitkan di luar negeri karangan-karangan dianggap anti-Uni Soviet, sedangkan beberapa orang yang memprotes pengiriman tentara Uni Soviet di Cekoslovakia pada tahun 1968 disingkirkan. Baik, demikian hasil review dari buku kelima Dasar-Dasar Ilmu Politik. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.